Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Indra Firmansyah. NIM saya 07015230036. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Maslihati Nur Hidayati atau dikenal dengan Bu Imas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan bebas yang dikaitkan dengan kesejahteraan negara-negara terbelakang. Eh, Perdagangan bebas adalah sebuah konsep perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi liberalisme. Perdagangan bebas memungkinkan perdagangan barang dan jasa antara negara-negara tanpa adanya hambatan seperti tarif, kota, dan regulasi perdagangan lainnya. Selanjutnya, fungsi pasar bebas, yaitu memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pasar bebas. Di sini saya eh, mengambil 5 aspek, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan yang tidak hanya ada di dalam negeri, maka hal itu akan membantu meningkatkan potensi yang ada di suatu negara untuk memiliki pasar yang lebih luas lagi. Untuk itu, kegiatan mengekspor dari luar negeri ini dilakukan untuk dapat memperoleh nilai transaksi jual beli yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, negara tentunya akan memperoleh pasar yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, pasar bebas ini merupakan sebuah peluang besar untuk setiap produsen dari dalam negeri untuk dapat meningkatkan produksi dan kualitas produksi supaya bisa memenangi pasar internasional. Lalu yang ketiga, memperluas pasar. Sistem perdagangan yang lebih terbuka ke berbagai negara tentunya bisa memperluas konsumen pada sebuah produk. Bahkan produk dari barang ataupun jasa mempunyai potensi untuk dapat lebih laku di negara lain dibandingkan di negara asalnya. Lalu yang keempat, sarana transfer teknologi. Teknologi yang ada di dalam negara maju tentunya akan lebih canggih dibandingkan dengan yang ada di negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang dapat merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang lahir di negara maju. Hal yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dan keperluan dalam negeri akan bisa terpenuhi dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Karena beberapa mungkin saja akan sulit untuk diproduksi atau diperoleh dalam negeri. Untuk itu, negara yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya yaitu dampak positif perdagangan pasar bebas. Di sini yang pertama, dapat menambah devisa negara. Devisa negara ini dapat digunakan untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri, dan mendorong pembangunan ekonomi sosial suatu negara. Lalu yang kedua, memperluas tenaga kerja. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, perusahaan dapat memperluas aktivitas operasional mereka, yang mana akan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Lalu yang ketiga, memperbanyak jenis produk. Melalui perdagangan bebas, konsumen dapat mengakses berbagai jenis produk dari banyak negara. Hal ini meningkatkan pilihan konsumen dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasar. Lalu yang keempat, meningkatkan kegiatan ekspor. Dengan adanya perdagangan bebas, perusahaan dapat lebih mudah mengakses pasar internasional dan meningkatkan kegiatan ekspor mereka. Hal ini tentunya membantu meningkatkan pendapatan perusahaan dan kontribusi ekspor terhadap perekonomian negara. Lalu yang selanjutnya, dampak negatif perdagangan pasar bebas. Di sisi lain, perdagangan bebas tidak selalu disambungkan dengan kesejahteraan negara-negara terbelakang. Namun ada beberapa dampak negatif perdagangan bebas. Di antaranya yaitu satu,
meminimalkan perlindungan lingkungan. Perdagangan bebas dapat mengakibatkan kurangnya regulasi lingkungan yang memadai, yang dimana akan mengakibatkan kerusakan lingkungan lebih besar. Lalu yang kedua, mendorong urbanisasi besar-besaran. Perdagangan bebas dapat mendorong urbanisasi besar-besaran seketika sektor manufaktur dan industri berkembang pesat. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke study case, yang dimana saya mengambil tema tentang perdagangan bebas regional dan daya saing ekspor dalam kasus Indonesia. Menurut teori dagang internasional, FTA diterima karena keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara yang terlibat dari perdagangan ini, yang berasal dari konsep keuntungan komparatif. Sebuah negara akan mengkhususkan diri dalam menghasilkan suatu produk jika memiliki keuntungan komparatif. Dengan pengkhususan macam ini, secara umum, dunia dapat mengembangkan keluaran dunia total atau total world output dengan jumlah sumber daya yang sama, dan pada saat yang sama efisiensi ekonomi akan terus meningkat. Hasilnya, secara teoritis, sebuah FTA dapat menjamin bahwa negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini akan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan atau trade creation dan pengalihan dagang atau trade diversion. Tren terbaru dari FTA menunjukkan bahwa banyak negara-negara di dunia ini yang telah terlibat di berbagai perjanjian dagang, baik perjanjian dagang bilateral maupun regional. Oke, dari data di atas ini juga menunjukkan hingga saat ini FTA di dunia berjumlah 221. Ini kenaikan yang cukup banyak, sebanyak 152 perjanjian dari tahun 2002 yang hanya berjumlah 69 perjanjian. Jumlah perjanjian bilateral dan regional meningkat dikarenakan keduanya merupakan opsi terbaik kedua bagi FTA setelah perjanjian multilateral. Namun, karena implementasi dari perjanjian multilateral sulit untuk sepenuhnya diterapkan, banyak negara memilih perjanjian bilateral dan regional untuk memperluas perdagangan dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain. Dan selanjutnya yaitu gambar kedua ini menunjukkan klasifikasi FTA ke dalam perjanjian bilateral dan plurilateral. Perjanjian bilateral mengacu pada preferential trading arrangement atau perjanjian dagang pilihan. Nah, bisa dilihat dari gambar grafik klasifikasi perjanjian dagang yang melibatkan dua pihak. Sebaliknya, perjanjian plurilateral merupakan preferential trading arrangement yang melibatkan lebih dari dua pihak berdasarkan gambar di bawah. Di atas bisa dilihat bahwa perjanjian bilateral lebih mendominasi dibandingkan perjanjian multilateral yang meliputi 77% dari total 221 perjanjian di tahun 2009. Hanya 23% dari seluruh perjanjian ini yang bersifat plurilateral. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Jadi perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Ada beberapa gagasan yang mengenai perdagangan tidak begitu dipermasalahkan oleh para oknum. Demikian juga sulit untuk mempertahankan konsensus politik yang mendukung perdagangan bebas. Dampak perdagangan seperti kehilangan pekerjaan industri, di mana perusahaan asing memiliki keunggulan komparatif akan
terkonsentrasi dan dapat terlihat sementara itu, meskipun jauh lebih besar keuntungan perdagangan tersebar dan sedikit diperhatikan. Oke, mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.